Puji Tuhan. Mulai dari mana ini? Ya, 4 tahun 6 bulan penjara, 4 tahun di bawah tanah, 6 bulan di atas tanah. Mujizat terjadi. Saya tidak pernah mencari Tuhan. Mau cari di mana? Tuhan di mana? Tapi Tuhan yang mencari saya. Dan Tuhan yang menemukan saya. Dia ketemu saya di penjara bawah tanah Panama. Yang di mana tidak bisa keluar kemana-mana, terisolasi, jauh dari keluarga, jauh dari negara Indonesia, dan tidak ada teman, hanya Yesus yang tahu. Di situ saya berterima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pas bulan Paskah tahun 1979 di Panama, seorang pendeta khotbah. Dan yang mendengar khotbah itu adalah orang-orang yang ada di atas tanah. Dan orang yang di bawah tanah itu orang-orang yang berbahaya. Dikunci. Tapi itulah mujizat. Dikeluarkan dari situ untuk ikut Paskah. Pendeta khotbah pakai bahasa Spanyol, saya tidak mengerti. Karena bahasa Spanyol. Tapi tertarik. Pendeta khotbah luar biasa. Pada akhir khotbahnya, saya dengar dia seperti bahasa Indonesia. Saya katakan, pendeta ini belajar bahasa Indonesia di mana? Dia mengatakan bahwa siapa yang mau terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, silakan maju ke depan. Narapidana yang ada di situ ribuan. Tidak ada yang maju. Hanya saya tergerak hati saya. Tidak bisa duduk di kursi itu karena seperti ada paku. Dari depan ditarik, dari belakang seperti didorong. Akhirnya saya maju ke depan. Semua orang lihat. Dan satu-satunya orang Asia yang ada di penjara itu, ya, dan di kasurnya memang cukup mengerikan. Karena 4 orang Jerman dibunuh, dan kapal saya bekerja tenggelam. Dan posisinya di Bermuda Triangle. Disitulah tenggelamnya kapal itu. Kemudian masuk penjara. Karena bendera Panama, perusahaan Amerika, dan krunya Jerman, Indonesia, dan Filipina. Dan 4 orang Jerman yang mati, saya harus bertanggung jawab. Akhirnya saya katakan pada polisi di Miami, Florida, saya yang bunuh 4 orang Jerman ini, saya siap menerima apa yang menjadi hukumannya. Mati atau seumur hidup, terserah. Akhirnya yang 4 negara menuntut. Jerman sebagai korban, hukuman mati. Amerika sebagai pemilik perusahaan, ditangkap di Amerika, sumber kursi listrik. Dan Panama, karena bendera Panama, register Panama, hukuman seumur hidup. Nah, Indonesia, kan saya warga negara Indonesia, dibawa untuk pulang ke Indonesia, masuk Nusa Kambangan. Begitu terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, maka Jerman kalah. Indonesia kalah. Panama kalah. Amerika kalah. Yang menang Yesus. Yesus yang menang, gun-gun bebas. Belum diadili. Sampai hari ini belum diadili. Dan pemerintah Indonesia
berikan pernyataan bahwa Gunung Supadi sudah dibebaskan oleh Panama, tapi tidak ada yang tahu di mana berada sekarang. Yang anehnya, tanggal 18 kemarin saya khotbah di Komdak, polisi, semua polisi. Saya katakan, polisi pun tidak tahu. Saya katakan, saya ada di polisi sekarang. Jangan lapor polisi. Haleluya. Itulah perseroan Tuhan. Luar biasa. Akhirnya bebas dan bebas. Dan saya bertanggung jawab untuk pelayanan penjara. Seluruh penjara di Indonesia ini, dari Aceh sampai Papua, saudara masuk semua. Haleluya. Kemudian untuk Islam, karena background saya lahir di keluarga Islam yang radikal, bukan fanatik, radikal. Radikal itu yang bodoh, tidak tahu apa-apa, taunya mati aja. Kalau mati masih syahid, masuk surga katanya. Akhirnya saya terbeban untuk Islam juga, sehingga saya dari awal 2003 mengurus di forum fokus, yaitu Islam semua. Ya puji Tuhan, waktu itu menjadi ketua 2. Sekarang sudah diganti, sudah baru untuk Islam. Yang ketiga, pelaut. Saya terbeban untuk para pelaut semua. Makanya ada sebagai ketua Christian Seaman Mission Indonesia. Saya sebagai ketuanya, ya puji Tuhan. Sampai sekarang berjalan terus. Haleluya. Dan satu hal yang sangat luar biasa, sebelum saya terima Yesus, mukjizat terjadi. Dan sesudah terima Yesus, semua bapak tahu, saya stroke. Tahu stroke? Ya, stroke itu kena di kepala. Jadi bego. Enggak tahu istri, enggak tahu anak, enggak semua. Bego. Enggak bisa jalan, enggak bisa ngomong. Mukjizat terjadi. Haleluya. Pulih kembali sampai hari ini. 2013, serangan jantung, masuk ICU, 5 hari. Hari yang ke-6 mau dioperasi, jantung mau dibelah, kepala mau dibelah karena stroke, jantung mau dibelah karena serangan jantung. Puji Tuhan, saya nggak mau operasi. Sampai sekarang Tuhan pulihkan semua. Jantung saya bekerja hanya 35%. 65% dipegang oleh Yesus. Haleluya. Betul. Sampai hari ini, puji Tuhan. 2019, itu lebih seru. Perut mau dibelah juga, mau dioperasi. Ada tumor. Tumor di perut. Terus hari yang kedua mau dioperasi, sudah di scan semua, mau dioperasi. Kemudian jam 2 pagi, saya minta pulang. Akhirnya kenapa? 3 hari tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang angin. Ya puji Tuhan, rupanya ada tumor katanya. Saya minta Tuhan, saya tidak mau mati di rumah sakit. Saya tidak mau mati dalam keadaan sakit. Saya mau mati Tuhan yang martir. Mati di dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Itu minta saya. Akhirnya Tuhan pulihkan semua. Kenapa otak mau dioperasi? Rupanya otak ini pikirkan apa yang jahat, taruh di otak semua. Maka Amsal mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu memikirkan kejahatan di tempat tidur. Nih, otak ini, lihat otak kita. Bahwa semua yang jahat-jahat dipikirnya di otak. Yang kedua,
Jantung. Kenapa jantung? Jantung hati. Semua yang jelek-jelek simpan di hati semua. Tuhan ingatkan semua itu. Dan kenapa perut? Rupanya perut ini juga apa yang haram-haram masuk di perut semua. Haleluya. Dan itulah kemurahan Tuhan. Semuanya tidak ada yang dioperasi. Sembuh semua. Haleluya. Mau mujizat? Mau mujizat? Saya enggak mau lagi. Terlalu besar resikonya. Haleluya. Kalau mau mujizat masuk penjara. Kalau mau mujizat stroke. Kalau mau mujizat serangan jantung. Mau? Mau mujizat? Kanker. Saya sudah selesai. Amin. Terima kasih.